45 tahun dia nggak puasa, qadha Ramadan selama 45, tidak ada kewajiban demikian. Sehingga begitu dia masuk Islam, dia tidak punya kewajiban qadha sholat, tidak punya kewajiban qadha puasa, yang itu tidak pernah dia lakukan dari sejak dia balik sampai dia masuk Islam. Baik. Dan ini pendapat penulis. Sehingga apakah Islam itu termasuk syarat wajib puasa? Sebenarnya dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat ulama. Jadi, apakah puasa itu kewajiban? Apakah puasa itu kewajiban Muslim saja? Kan begitu ya. Sehingga di antara syarat wajibnya puasa adalah dia harus Muslim. Nah, apakah kewajiban puasa itu harus Muslim? Hanya Muslim saja. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hanya Muslim, sehingga non-Muslim tidak wajib puasa. Konsekuensinya, non-Muslim tidak wajib puasa. Karena non-Muslim tidak wajib puasa. Nah, jadinya gini, konsekuensinya adalah kalau pas siang hari Ramadan, boleh nggak kita memberi makan non-Muslim? Kita memberi minum non-Muslim. Misalnya Anda jualan makanan atau jualan minuman atau apapun, ya. Lalu pas Ramadan tetap buka, tapi khusus melayani non-Muslim. Boleh nggak seperti itu? Kalau pakai pendapat ini, boleh. Nah, sehingga di sini konsekuensinya, umat Islam boleh memberi makan non-Muslim saat siang hari Ramadan. Loh, kok boleh Pak? Memberi makan itu bisa bentuknya dengan menjual, bisa bentuknya dengan memberi hadiah atau apapun. Intinya memberi makan. Karena kan mereka tidak wajib puasa, makanya Muslim boleh memberi makan ke mereka. Dan Muslimnya tidak berdosa, sebab mereka nggak wajib. Sama seperti memberi makan anak kecil, bayi, ketika siang hari Ramadan, itu tidak berdosa. Demikian pula memberi makan wanita haid, tidak berdosa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa kewajiban puasa untuk semua orang yang baligh dan berakal. Sepanjang orang itu baligh dan berakal, maka dia wajib puasa. Nah, terus kalau non-Muslim gimana? Dia wajib. Berarti kan dia kalau puasa kan tidak sah. Terus kok bisa dia wajib sementara kalau dia puasa nggak sah? Berarti dia harus masuk Islam. Setelah itu dia puasa. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, sehingga di sini non-Muslim tetap wajib puasa. Walaupun kalau dia puasa dia berdosa. Walaupun kalau dia puasa tidak sah, karena dia non-Muslim. Terus gimana? Dia harus masuk Islam. Setelah itu dia berpuasa. Baik. Nah, sebenarnya hukum ini berlakunya bagi Muslimnya. Maka dari sini Muslim tidak boleh memberi makan kepada non-Muslim. Muslim tidak boleh memberi makan kepada non-Muslim di siang Ramadan. Duh, kenapa Pak? Nggak boleh Pak. Nah, kalau dia ngasih makan, nanti tolong menolong dalam maksiat. Sebab
itu termasuk tolong menolong, ta'awun, termasuk ta'awun dalam maksiat. Kok bisa Pak termasuk ta'awun dalam maksiat? Sebab yang bersangkutan memberikan makan kepada orang yang wajib berpuasa, yaitu non-muslim tadi. Maka yang bersangkutan mengizinkan orang untuk, atau memberi layanan kepada orang untuk bermaksiat, meninggalkan kewajiban. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan. Jadi syariat bisa dibagi jadi dua gitu. Yang pertama aslus syariah, aslus syariah. Yang kedua furu'us syariah, furu'us syariah, bagian prinsip, bagian cabang. Ya, boleh kita tulis seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah non-muslim juga berkewajiban untuk menjalankan furu'us syariah seperti sholat, puasa, kemudian bayar zakat bagi yang punya harta 1 nisab, berhaji dan seterusnya? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Yang kembali ke tadi ya, bagi mereka yang mengatakan bahwa non-muslim juga punya kewajiban untuk menjalankan furu'us syariah seperti ibadah-ibadah tadi. Kalau aslus syariah prinsip seperti iman ya, ini jelas non-muslim wajib beriman. Kalau dia tidak beriman, nanti dia akan dihukum. Nah, tapi apakah dia juga harus menjalankan sholat padahal dia non-muslim, harus menjalankan puasa padahal dia non-muslim? Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Dan wallahu alam, saya lebih cenderung pendapat yang kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan dialog ahlun nar, dialog penduduk neraka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian tinggal di neraka? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Coba di sini. Illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Kecuali ashabul yamin. Fi jannatin yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, berdiskusi ketika di surga. 'Anil mujrimin, tentang orang yang banyak berbuat dosa, yaitu non-muslim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian tinggal di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Jawaban orang ini, kami tidak sholat. Walam nakunu nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami banyak bersenda gurau dengan orang-orang yang suka bersenda gurau. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kami dulu mendustakan hari kiamat sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu kematian. Dia mati kafir. Nah, dalam dialog itu, salah satu di antara alasan kenapa mereka masuk neraka, mereka nggak sholat. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa mereka berkewajiban sholat. Di surat Al-Muddathir ayat 43. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Ya, sehingga non-muslim wajib menjalankan sholat, puasa dan seterusnya berdasarkan firman Allah di surat Al-Muddathir ayat 43 yang tadi sudah kita baca. Baik. Oleh karena itu, sebenarnya kaitannya dengan muslim apa Pak? Hukum seperti ini. Kalau non-muslim kan diingatkan kayak gini, tidak mempan dia. Lalu kaitannya dengan muslim apa? Kaitannya dengan muslim adalah, apakah kita boleh memberi fasilitas kepada non-muslim untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, untuk tidak puasa? Seperti itu. Sehingga kalau mereka tidak menjalankan itu atas inisiatif pribadi atau karena mereka tidak merasa tidak berkewajiban, itu urusan mereka. Tapi ketika kita ngasih fasilitas, jadi misalnya punya teman non-muslim atau buka warung
terus yang beli non muslim pas Ramadan, ya seharusnya tidak boleh dilakukan, karena mereka juga berkewajiban untuk menjalankan itu agar kau tidak tertuduh sebagai orang yang membantu mereka berbuat maksiat. Baik. Kemudian berikutnya adalah balik. Ya, cukup jelas ya, karena yang belum balik tidak wajib puasa. Dan balik itu ciri fisik. Ya. Di sini ada ketentuan berkaitan dengan masalah balik. Balik itu tanda fisik. Bukan mental. Sehingga orang gila bisa balik nggak? Bisa, tapi dia tidak berakal. Orang gila bisa balik. Orang gila bisa balik. Sudah? Nah, saya ajak Anda untuk membandingkan antara balik dengan tamyiz. Ada balik, ada tamyiz. Mana yang duluan, balik atau tamyiz? Tamyiz duluan. Seorang anak itu sudah mencapai tamyiz meskipun dia masih jauh dari masa balik. Ya. Sehingga di sini tamyiz lebih awal. Tamyiz kurang lebih di usia 6 atau 7 tahun. Ini anak usia 6 sampai 7 tahun umumnya. Walaupun semacam ini juga cukup dipengaruhi oleh pendidikan ya yang ada di masyarakat. Tapi secara umum tamyiz di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, anak kalau sudah tamyiz ya, anak kalau sudah tamyiz itu ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Makanya mereka sudah diperintahkan untuk sholat di usia 7 tahun dan dipaksa dengan cara boleh dipukul di usia 10 tahun. Karena anak yang sudah tamyiz ibadahnya sah. Baik. Sementara balik, karena ini ciri fisik. Jadi kalau tamyiz ini ciri mental. Ini ciri mental. Jadi kematangan mental salah satunya akan berada di fase tamyiz. Kalau balik ini bisa jadi anak usia tergantung jenis kelamin ya. Kalau perempuan mungkin lebih cepat. Saya tulis saja laki perempuan antara 10 sampai 15 tahun. Antara 10 sampai 15 tahun rata-rata. Masya Allah. Jadi balik itu cukup jauh setelah tamyiz. Maka di sini Anda bisa lihat bahwa yang ini batas wajib ibadah. Ini batas wajib ibadah. Jauh setelah tamyiz. Jadi Allah sudah siapkan manusia untuk menjalankan ibadah sebelum waktu kewajibannya. Nah, kita mau menyimpulkan di situ ya. Allah sudah memberi kemampuan manusia untuk beribadah sebelum datangnya waktu kewajibannya. Sebelum datang waktu kewajiban. Sehingga jauh sebelum balik dia sudah bisa beribadah. Nah, ini salah satu di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga sang hamba sudah disiapkan terlebih dahulu walaupun belum balik. Kita
Kita lihat lanjutannya. Berikutnya ini adalah berakal. Jelas ya, tidak sah atau tidak wajib puasa bagi orang yang berakal, dan juga tidak sah orang gila puasa yang tidak diperhitungkan. Demikian pula sehat. Jika dia sakit yang tidak mampu untuk puasa, maka tidak wajib berpuasa. Wa in shama shahha siyamuhu, tapi kalau nekat puasa, puasanya tetap sah. Fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Jika sakitnya sudah berakhir, maka dia wajib untuk qada sejumlah hari yang dia tinggalkan untuk puasa. Berikutnya adalah syarat wajib iqamah, artinya mukim, tidak sedang safar. Musafir tidak wajib puasa, apapun fasilitasnya. Walaupun di kendaraan ber-AC, kendaraan super cepat, semuanya serba dilayani, tapi selama dia musafir, dia tidak wajib untuk berpuasa. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dia sedang safar, maka dia harus ganti sejumlah hari di hari yang lain. Sejumlah hari yang dia tidak puasa di hari yang lain. Meskipun kalau musafir puasa, puasanya sah dan dia wajib untuk mengqadha apabila dia tidak berpuasa. Baik. Ada satu sunnah yang Masya Allah ini mungkin cukup berat untuk diamalkan. Jadi satu ketika sahabat Anas bin Malik, Anas kalau nggak salah, mau safar, setelah disiapkan semua perbekalan, lalu beliau naik kendaraan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan mendekati waktu maghrib. Jadi sudah asar, sudah sholat asar, sudah siap mau berangkat. Ya, mendekati maghrib mau berangkat. Lalu tiba-tiba Anas minta dibawakan segelas air. Lalu beliau dibawakan segelas air, beliau minum. Tinggal beberapa saat saja, beberapa waktu saja sudah masuk maghrib. Tapi beliau batalkan. Ditanya, apakah ini sunnah? Jawab Anas, na'am, innaha sunnah. Betul, ini sunnah. Berarti karena ada praktek seperti ini, Nabi SAW pernah melakukannya, ditiru oleh Anas untuk meniru apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini pernah terjadi pada Syekh bin Baz. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pas Ramadan ketika mau safar, kata yang bercerita, maghrib kurang setengah jam. Maghrib kurang setengah jam. Tiba-tiba Syekh minta, tolong bawakan aku air. Dan itu sudah sampai bandara ketika mau safar ya. Tolong bawakan aku air. Untuk apa Syekh? Saya mau batalkan puasaku. Baqiya nisfu sya'ah. Baqiya nisfu sya'ah. Tinggal setengah jam ya Syekh. Coba bertahan, tinggal setengah jam. Enggak, pokoknya ambilkan air. Tinggal sebentar, pokoknya ambilkan air. Diambilkan air, diminum. Innaha sunnah. Karena ini sunnah. Masya Allah. Rela untuk membatalkan puasa walaupun sudah berada di penghujung dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Jadi saya kira orang di zaman sekarang mungkin akan keberatan praktek seperti ini. Eman Pak, tinggal selangkah sudah dihitung 1 hari, kenapa harus saya batalkan? Nilai mengamalkan sunnah lebih tinggi dalam hal ini. Baik, selanjutnya yang ke-6. Di antara syarat wajib adalah sudah suci dari haid dan nifas. Wanita haid dan nifas tidak boleh puasa. Bahkan tidak wajib dan haram untuk berpuasa. Dan wajib untuk qadha, ya, sebagaimana ma'ruf yang kita kenal. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami pernah mengalami seperti itu dan kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Demikian penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Walhamdulillah. Baik.
Al-mas'alatus sadisah, kita masuk pada masalah yang keenam yang diberi judul oleh penulis Thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqida'uhu, tata cara penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal, bahwa cara untuk bisa menetapkan masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Melihat sendiri atau melalui persaksian orang lain yang melihatnya. Au ikhbaruhu bidzalika, atau ada orang yang memberikan informasi tentang itu. Fa in syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali Ramadan, jika ada muslim yang baik, ya, dia diminta untuk jadi saksi melihat hilal Ramadan, sabata bihadhi syahada dukhul Ramadan, maka dengan cara seperti ini masuknya bulan Ramadan bisa ditetapkan. Bisa ditetapkan karena sudah terbukti. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa liqaulihi, dan juga sabda Nabi SAW, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat hilal kerjakanlah puasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa aku menyampaikan kepada Nabi SAW, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadana, bahwa aku berhasil meru'yah kapan puasa Ramadan. Aku berhasil ru'yah di sini maksudnya melihat, ya. Aku berhasil meru'yah, melihat hilal. Fasamahu, maka Nabi SAW berpuasa dan beliau nyuruh masyarakat untuk berpuasa. Masya Allah, persaksian Ibnu Umar, seorang diterima oleh Nabi SAW. Fa illam yural hilal, kalau hilal tidak ketahuan atau tidak ada seorang pun yang menyaksikannya, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Dan kata penulis, tidak ada metode untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua metode tadi. Melihat langsung, atau kalau nggak kelihatan ya sudah pakai rongsen. Maksudnya menggunakan penggenapan. Maksudnya penggenapan dari bulan Sya'ban. Baik. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya, jadi begini, berkaitan dengan masalah penetapan bulan Ramadan. Penetapan Ramadan dan Syawal, sebenarnya masuk juga bulan-bulan yang lain, tapi umumnya kan yang kita tahu dua ini, sebab ini yang berkaitan dengan masalah kapan puasa dan hari raya. Ya? Satu hal yang prinsip, bahwa terkait penetapan Ramadan dan Syawal, ini kan ibadah jama'i. Ibadah jama'i. Bahwa ibadah Ramadan dan Syawal itu ibadah jama'i. Hari raya itu jama'i. Ya. Sudah? Penetapan tanggal itu jama'i. Ini kasus jamaah. Karena dia sifatnya ibadah jama'i atau dilakukan berjamaah, dilakukan berjamaah. Jadi ada keseragaman. Baik. Nah, tujuannya apa dilakukan berjamaah? Agar ada keseragaman. Ya. Sehingga ketika ada keseragaman, satu negara semuanya hari raya di satu waktu yang sama. Tidak akan terjadi model keramaian seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, lalu jika kita sepakat bahasanya ini adalah ibadah jama'i,
Berarti kan perlu ada siapa yang mimpin, siapa yang mimpin. Nah, tentu saja karena ini ibadah jama'i, tidak mungkin dikembalikan ke ormas. Ya sudah, ini dipimpin oleh ormas A, nanti ormas B nggak terima. Ini dipimpin oleh ormas B, ormas A nggak terima. Maka kesepakatan itu ada pada pemerintah. Disinilah asal mula mengapa ibadah haji dan ibadah Ramadan, penetapan Ramadan dan Syawal itu harus atas wewenang pemerintah. Baik, karena dia wewenang pemerintah, maka posisi rakyat dan masyarakat, saya tulis aja masyarakat, posisi masyarakat, dia ikut keputusan pemerintah. Ya. Jadi teori ru'ya tadi ya, kemudian penggenapan itu semuanya nanti dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Maka orang tidak bisa sendiri, dipakai sendiri tidak bisa. Misalnya saya sudah lihat hilal untuk bulan Ramadan, nah, berarti besok saya puasa. Padahal yang lain belum ada yang puasa. Loh, kok kamu puasa kenapa? Menurut saya sudah masuk tanggal. Nah, seperti itu. Yang lebih tepat adalah ikuti keputusan pemerintah. Gimana keputusan pemerintah? Tanggal sekian, ya sudah, kamu ikuti itu. Wallahu a'lam. Jadi untuk pemerintah itulah yang berbicara tentang ru'ya atau hisab, itu pemerintah. Tapi kalau posisi masyarakat, kapan dia berhaji, ya ikuti saja ketetapan pemerintah. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang waktu niat puasa dan hukumnya. Wajib bagi orang yang puasa untuk punya niat puasa. Dan niat termasuk salah satu di antara rukun ibadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal laili fi siyam al-wajib. Dan untuk puasa wajib, niatnya harus sudah dari malam hari. Artinya sebelum subuh. Seperti puasa Ramadan, puasa kafaroh, dan seterusnya. Meskipun sesaat sebelum subuh. Faman nawa sauman fin nahar. Jika ada orang yang berniat untuk puasa di siang hari dan dia belum makan apapun, lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu, maka status puasanya tidak sah kecuali untuk puasa sunnah. Boleh niatnya dilakukan di siang hari untuk puasa sunnah. Jadi misalnya ada orang yang dari pagi belum makan, belum minum, ya, dia tunggu sampai jam 8, kayaknya nggak ada makanan yang menarik, sampai jam 9 nggak ada yang makanan menarik, akhirnya dia lanjut puasa. Dah, tak puasa sekalian lah, gak ada makanan yang menarik. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nah, ketika dia sudah mulai berniat puasa, maka pahalanya berubah. Wallahu a'lam. Di sini ada satu keterangan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi SAW pernah menemui kami di satu hari. Faqala hal indakum min syai'. Lalu Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, tanya, ada nggak sesuatu yang bisa dimakan? Hal indakum min syai', ada nggak sesuatu yang bisa dimakan? Jadi itu ceritanya Nabi SAW di masjid sampai cukup lama, lalu beliau menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW keluar dari masjid lalu datang ke rumah istrinya. Istrinya nggak punya apa-apa, udah sekalian puasa saja. Ya, mungkin kalau orang zaman sekarang sudah nggak sabar. Sehingga bapak-bapak kalau misalnya pulang dari rumah, pulang dari kerja ke rumah, masa apa? Nggak ada masakan apapun. Ya sudah, saya tak puasa. Mungkin saya kira cukup berat.
Makanya Nabi SAW ketika dikatakan oleh Aisyah, nggak ada yang bisa dimakan. Fa inni idzan shaimun. Ya sudah, kalau begitu aku tak puasa. Nah, di sini untuk niat puasa wajib, niat puasa. Untuk yang puasa wajib, kapan niatnya? Sebelum subuh. Nah, untuk yang puasa sunnah, kapan niatnya? Sebelum subuh. Dan boleh setelahnya. Ya. Jadi untuk niat puasa wajib harus sebelum subuh. Kalau puasa sunnah ya memang sebelum subuh, tapi boleh setelahnya. Kalau niatnya setelahnya, maka dia dapat pahalanya setelah dia pasang niat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya al-adzar al-mubiha lil fitri. Udzur yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Al-fitru itu artinya tidak berpuasa. Dan aneka pembatal-pembatal puasa. Nah, di sini ada dua masalah yang akan dibahas oleh penulis. Yang pertama adalah al-adzarul mubiha lil fitri fi Ramadan. Udzur yang membolehkan orang untuk membatalkan puasa. Orang yang punya udzur ini boleh membatalkan puasa. Nah, ada beberapa di mana orang boleh memiliki atau ketika memiliki udzur ini dia boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian dijelaskan di sini sakit dan sudah sepuh. Boleh bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh untuk tidak puasa. Fa idza bari'a wajaba alaihi qada'ul ayyam. Jika dia sudah sembuh, maka wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Demikianlah orang sakit. Wallahu a'lam. Lalu sakit seperti apa yang membolehkan orang untuk tidak puasa? Itulah sakit yang yasyukku 'alal marid, terlalu memberatkan orang yang sakit untuk berpuasa dengan berbagai macam sebab. Wallahu a'lam. Nah, di sini orang sakit. Ya. Kalau tidak ada peluang sembuh, tidak ada peluang sembuh, ya, maka bayar fidyah. Yang kedua, sakit yang ada peluang sembuh. Sakit yang ada peluang sembuh, gimana ini? Dia ada peluang sembuh, maka dia wajib qadha. Jadi tidak boleh fidyah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang berikutnya adalah safar. Dibolehkan bagi musafir untuk tidak puasa Ramadan, tapi wajib qadha. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, liman sa'ala anis siyami fis safar, bagi orang yang berpuasa ketika safar dan dia tanya kepada Nabi SAW, kata beliau, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau melanjutkan puasanya, kalau tidak ya fa'aftir, silahkan kamu makan. Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan, dan Nabi SAW pernah menuju Mekah di bulan Ramadan dalam posisi puasa. Ketika beliau mencapai daerah Al-Qadid, aftara, beliau berbuka, fa'aftaran nas, akhirnya banyak masyarakat juga ikut tidak puasa, membatalkan puasanya. Dan diperbolehkan untuk tidak puasa bagi yang safar lama, alladzi yubahu fihi qasrus shalah, safar yang jauh yang membolehkan orang untuk qasar. Dan jaraknya adalah 84
Jaraknya 84. Afwan ya. Wa huwa ma yaqdiru bi 48 milan ay hawali 80 kilometer. Jarak qasar kata beliau adalah kurang lebih 48 mil atau 80 kilo. Jarak qasar. Nah, kalau intinya gini, kalau dia musafir boleh nggak puasa, tapi nanti wajib qadha. Bagaimana hukum puasa bagi orang musafir? Boleh selama dia tidak terganggu di perjalanan. Kalau terganggu, maka sebaiknya tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid dan nifas, maka seketika dia harus membatalkan puasanya karena haram untuk berpuasa walaupun sesaat sebelum maghrib. Dan Anda tidak perlu sesali, tinggal 5 menit sudah buka puasa tapi haid, tinggal 10 menit haid, maghribnya jam setengah 6, jam 5.20 dia selesai mandi keluar haid. Terus gimana itu Pak? Tinggal 10 menit masuk maghrib tapi haid. Anda nggak perlu susah, nggak perlu sedih, lanjutkan saja. Nah terus insya Allah bernilai pahala dari apa yang sudah dikerjakan di awal tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah hamil dan menyusui. Nah, hamil dan menyusui. Baik, biar lebih maksimal, coba ditunggu sebentar ya. Hamil dan menyusui ini termasuk di antara polemik yang cukup panjang yang dibahas oleh para asatidzah. Apa sih yang boleh dilakukan oleh wanita hamil dan menyusui ketika Ramadan? Jadi kurang lebih ada 3 pendapat dalam masalah ini. Saya rangkum saja sebagai berikut. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui terkait puasa Ramadan. Pendapat yang pertama, boleh tidak puasa
dan nanti bayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Dan bolehnya tidak puasa itu alasannya karena hamil dan menyusuinya. Mau terganggu, tidak terganggu, pokoknya dia boleh tidak puasa. Yang kedua, boleh tidak puasa, tapi wajib qadha. Wajib qadha. Baik. Yang ketiga, boleh tidak puasa karena jika terganggu, oke, dan nanti wajib qadha. Sehingga di sini dikiaskan seperti orang yang sakit, Nah, terganggu di sini bisa terganggu fisiknya maupun terganggu janinnya. Ada juga yang berpendapat yang keempat, boleh tidak puasa jika terganggu tapi wajib fidyah. Jadi sebenarnya mereka itu beda pendapat, apakah fidyah atau qadha untuk orang yang tidak puasa itu. Fidyah atau qadha, orang yang tidak puasa karena hamil atau karena menyusui. Dan secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan qadha. Dalam posisi wanita hamil itu harus mengalami kondisi terganggu ketika dia puasa, sehingga dia boleh tidak puasa karena dia bisa terganggu jika puasa, tapi wajib untuk mengqadhanya. Nomor 3 insya Allah ini yang lebih tepat, sebab pembagian orang terkait masalah puasa itu ada 3. Orang yang normal bisa puasa, dia wajib puasa, tidak boleh batalin ketika Ramadan. Yang kedua, orang yang punya udzur selamanya, dia boleh tidak puasa dan nanti wajib bayar fidyah, seperti sakit tua, sakit karena tua, atau karena apalagi misalnya posisi badannya nggak memungkinkan, orang yang mengalami hemodialisis sehingga dia harus cuci darah setiap saat misalnya, maka dia nanti cukup bayar fidyah. Nah, yang ketiga adalah orang yang punya uzur tapi sementara. Nah, contohnya sakit, ya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain safar dan seterusnya. Jadi ada 3 ini. Yang wajib puasa, yang tidak wajib puasa karena uzur, yang ketiga adalah yang tidak punya uzur yang sifatnya permanen. Nah, karena ada 3 ini, maka wanita hamil dan nifas, dan menyusui, bukan karena nifasnya ya, tapi karena menyusui. Bagi yang hamil dan menyusui ini disamakan dengan orang sakit. Nah, disamakan dengan orang sakit yang ada harapan sembuh. Sehingga orang sakit ini posisinya adalah dia wajib qadha. Orang sakit yang masih memungkinkan untuk sembuh, sakit misalnya demam, ya biasanya 3 hari selesai. Nah, seperti itu, maka sama halnya dengan wanita yang sedang hamil atau menyusui, kondisinya seperti orang sakit yang sifatnya tidak selamanya. Wallahu a'lam. Baik. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari pertanyaan dari saya dari adik warga yang dibogi berusaha dengan WhatsApp. Kalau dia berusaha pertanyaan sudah langsung. Ini kesalahan persepsi. Ini maksudnya dalam kondisi makhluk yang umum ya. Selama itu bertanya
Maka kita juga disilakan untuk mengikuti perintah Nabi melakukan puasa menjelang waktu berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita dianjurkan untuk mengikuti itu? Ini amalan sunnah, menyesuaikan dengan Nabi, menyamai Rasulullah SAW, meniru beliau, itu termasuk bernilai pahala. Dan bernilai pahala ya, kalau mau dilakukan silahkan. Artinya insya Allah akan mendapatkan pahala. Nah, apakah kita dianjurkan untuk itu? Ya jawabannya iya. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Kalau tidak bagaimana? Tidak masalah. Tidak sampai membatalkan puasa. Sehingga kalaupun tidak, ya Anda tidak dituntut untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Mungkin tadi tanya hikmah ya. Apa hikmahnya? Itu ujian. Sehingga di antara hikmahnya adalah bagaimana orang itu sabar menjalani ujian. Puasa tinggal 5 menit maghrib, tinggal 10 menit maghrib, ternyata ada tugas yang mengharuskan dia harus tidak puasa misalnya. Maka dalam posisi ini mudah-mudahan yang bersangkutan diberi kekuatan istiqomah oleh Allah, sehingga menghadapi ujian itu dia berhasil, karena ini sebenarnya adalah ujian. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah, I'm happy to be here. Oh, insyaAllah, I'm happy to be here too. Saya bertanya mengenai begini, karena saya punya warung di sini. Jadi kalau musim puasa ini masalah besar untuk saya. Kalau orang tidak Islam mereka puasa, kan tidak sah puasanya, harus masuk Islam dulu, kata Ustaz tadi, ya kan? Nah, tapi kenapa kita harus tidak boleh memberi makan orang yang tidak puasa atau non Muslim pada waktu bulan puasa? Kan dia tidak diwajibkan, dia tidak bisa puasa karena dia bukan orang Islam. Kenapa kita tidak bisa memberi makan kalau kita tinggal di non Muslim country pada orang yang non Islam? Ya, cukup Ibu. Cukup. Nah, baik. Tadi saya sempat menyinggung itu, dan sebenarnya hukum yang kita bahas tadi, meskipun berkaitan dengan non-muslim, tapi kan pengaruhnya sebenarnya terkait aktivitas kaum muslimin. Dan tadi saya sempat menyinggung pembahasan ketika seorang muslim jualan makanan di tempat non-muslim, boleh nggak melayani non-muslim di siang hari bulan Ramadan. Nah itu kebayang, wah kayaknya warungnya Bu Tati ini kayaknya nih. Taib. Jadi kenapa kita nggak boleh memberi makan kepada mereka padahal mereka nggak bisa puasa? Ya jawabannya masalah ta'awun tadi. Praktek itu akan menyebabkan kita terhitung membantu mereka untuk maksiat. Sebab mereka tidak puasa itu maksiat, walaupun mereka sendiri tidak bisa berpuasa. Sebagaimana ketika mereka nggak sholat, mereka maksiat, walaupun mereka kalau sholat tidak sah. Kembali kepada perbedaan pendapat ulama, apakah non-muslim itu berkewajiban menjalankan furu' syariah ataukah tidak berkewajiban? Ketika kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak berkewajiban, berarti mereka nggak wajib sholat, mereka nggak wajib puasa, mereka nggak wajib bayar zakat, kalaupun hartanya banyak, mereka nggak wajib haji dan umrah. Nah, jika demikian, karena mereka nggak wajib, saya kasih makan, saya nggak dosa. Ini menurut pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tapi menurut pendapat yang mengatakan mereka juga berkewajiban, walaupun kalau melakukannya nggak sah, karena mereka non-muslim, sehingga mereka harus menjalankan aslus syariah, yaitu iman. Dia harus beriman dulu, dan setelah itu dia berpuasa. Karena iman itu diperintahkan, sebagaimana puasa juga diperintahkan. Dua-duanya diperintahkan. Oleh karena itu, menurut pendapat yang kedua, non-muslim
punya kewajiban menjalankan sholat, punya kewajiban jalanin puasa. Walaupun ketika mereka menjalankan sholat dan puasa tidak sah. Nah, di posisi inilah seorang muslim punya tugas, jangan kau bantu dia ketika dia meninggalkan kewajiban itu. Sehingga jangan kau bantu dia untuk tidak puasa, ngasih makan ke dia misalnya. Oleh karena itu, pilihannya adalah kalau pas Ramadan dan kita punya warung, lalu mau buka di siang hari, harus bisa milih konsumen. Kalau konsumennya tidak wajib puasa seperti wanita haid, nifas, atau anak kecil, atau orang gila, boleh, silahkan. Tapi kalau konsumennya orang yang berkewajiban puasa, misalnya tidak punya halangan haid, nifas, tidak lagi sakit, tidak lagi safar, dan seterusnya, maka kita harus nolak. Kenapa? Karena itu bagian dari tolong-menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari yang mencapai pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau umroh di bulan Ramadan, apakah sebaiknya berpuasa atau tidak Ustaz? Jadi posisi puasa ketika safar itu ada banyak dalil, ada banyak hadis ya. Ada beberapa hadis saya coba sebutkan ya. Yang pertama, hadis yang menyebutkan bahwa musafir boleh puasa. Sebagaimana sahabat bercerita, dulu di zaman Nabi SAW kita melakukan safar, di antara kita ada yang berpuasa dan di antara kita ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang puasa. Jadi mereka sama-sama saling menghormati. Kemudian hadis yang kedua, dalam sebuah safar satu rombongan itu nggak ada yang puasa kecuali 2 orang, Nabi SAW dan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Baik, ini hadis kedua. Hadis ketiga, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang sedang ditutupi sama orang lain. Jadi berkerumun orang, gitu, nutupi satu orang di tengah. Ada yang nutupi pakai kain, ada yang nutupi pakai apa. Lalu dalam posisi itu Nabi SAW tanya, kenapa kok dia seperti itu? Shaim ya Rasulullah, dia berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la khaira as-saumu fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Sehingga sebaiknya nggak usah berpuasa. Ya. Baik, hadis berikutnya, Rasulullah SAW pernah melakukan safar, lalu sahabat ada yang puasa dan ada yang tidak puasa, dan ketika itu sangat panas cuacanya. Nah, pada saat singgah siang hari, para sahabat yang tidak puasa, mereka melayani sahabat-sahabat yang puasa. Yang puasa berteduh, yang tidak puasa diriin tenda, buatin nata-nata air dan seterusnya. Nabi SAW ketika melihat itu, ini yang tidak puasa kok makin sergap. Lalu kata Rasulullah SAW, "Dhahaba al-muftirun bil ujur." Orang yang tidak puasa memborong pahala. Dia yang paling sibuk dalam safar itu dengan banyak memberikan layanan bagi yang lain. Nah, dari semua dalil ini, maka kita bisa buat kesimpulan terkait puasa ketika safar. Yang pertama, puasa ketika safar yang menyebabkan orang itu jadi tidak bisa beraktivitas yang lain. Maka dalam posisi ini sebaiknya dia tidak berpuasa. Ya, misalnya dengan puasa terus dia lemes sekali, pengennya cuma tidur aja dan seterusnya, maka dalam posisi itu sebaiknya dia tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika safar dan puasanya nggak memberikan pengaruh apapun, bagi dia saya puasa dan tidak puasa sama saja, maka dalam hal ini lebih baik dia puasa. Wallahu a'lam. Oke, cukup Pak. Ada lagi? Ada pertanyaan di luar topik satu untuk sebelum saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apabila saya pergi bersama ibu saya ke suatu tempat, lalu saya ingin sholat maghrib berjamaah di masjid karena sudah masuk waktu, lalu ibu saya melarang dan mengancam untuk pergi sendiri tanpa saya. Akhirnya saya terpaksa menurut ibu saya dan sholat maghrib di rumah. Apakah ibu saya berdosa telah melakukan hal ini, Ustaz? Padahal waktu itu saya ingin sholat maghrib di masjid. Ini penanya laki atau perempuan? Itu ya, Ustaz. Laki, Ustaz. Laki. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa laki-laki punya kewajiban untuk sholat di masjid. Nah, ketika ibu Anda ingin sholat di masjid dan ibu tidak ingin ditemani oleh anaknya, maka Anda mungkin bisa cari masjid yang lain. Anda bisa cari masjid yang lain yang dekat, yang bisa dijangkau, sehingga tidak harus berada di masjid itu. Jika posisi Anda adalah lelaki. Kalau posisi Anda seorang perempuan, kemudian ingin menemani ibu ke masjid, kalau ibu tidak bersedia, maka Anda tidak perlu datang ke masjid dan cukup sholat di rumah. Wallahu a'lam. Maaf, Ustaz. Mungkin ini pertanyaannya yang nanti saya share lagi, Ustaz. Jadi saat bepergian ke suatu tempat, beliau ini sholat maghrib karena sudah di masjid. Namun ibu beliau melarang dan mengancam, saya akan pergi sendiri, kalau kamu sholat di masjid, saya pergi sendiri aja, atau pulang sendiri, atau saya pergi sendiri kalau kamu sholat pergi di masjid. Dengan demikian maka beliau ini mengambil keputusan untuk sholat di rumah saja agar bisa pergi menemani ibunya untuk pergi. Agar bisa apa? Menemani ibunya pergi, Ustaz. Jadi menemani ibunya pergi. Ya, jadi memerintahkan si anak ini atau beliaunya penanya ini untuk sholat di rumah saja, agar tidak perlu, agar bisa langsung pergi gitu mungkin maksudnya, Ustaz. Oh gitu. Jadi bukan ibunya ke masjid, bukan ya? Bukan. Oh, baik. Jika demikian, wallahu a'lam, beliau bisa sholat di rumah berjamaah dengan ibunya. Ya, mungkin ibunya khawatir nanti kalau ke masjid terlalu lama, makanya ibunya minta nggak usah ke masjid dan berjamaah saja di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi udzur bagi beliau untuk tidak datang ke masjid. Mungkin ada pertanyaan. Baik, itu dari mana tidak ada pertanyaan lagi? Saya bertanya mungkin pertanyaan bukan kali menanyakan di setiap tahun ya ini dengan apa ini di sini kalau di Indonesia sudah berjalan dengan pemerintah jadi kita negara Indonesia. Dan kalau di sini kadang-kadang berbeda waktu kan ada yang disebut sambi atau ada yang sambi atau motivasi diri. Kalau itu bagaimana misalnya kalau di sekitar apakah kita ikut masjid terdekat kita dan masjid yang terbesar itu terdekat. Kalau misalnya di rumah saya itu di Belanda ada Islam Central Mosque, di Belanda ada. Nah, kalau di Central Mosque itu misalnya memutuskan hari A, lalu kita ikut, tapi sementara bagian yang mengatakan belum terlihat, baru kenangannya baru besoknya. Sebaiknya kita ikut apa misalnya? Baik. Karena di situ pemerintah tidak terlibat ya dalam kaitan dengan keputusan penetapan tanggal, maka kami sarankan kembali kepada kaidah Nabi SAW. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Hari puasa adalah ketika semua orang berpuasa. Hari raya adalah ketika semua orang hari raya. Ketika korban semuanya itulah hari Idul Adha. Jadi batasannya adalah apa yang dijalani oleh kaum muslimin. Maka kira-kira teman-teman yang ada di sana bisa mengukur yang paling banyak berpuasa di hari Sabtu misalnya, atau berada di hari Ahad, berada di hari Senin siapa? Nah, ketahuan. Jadi dalam hal ini wallahu ta'ala alam, kita bisa mengukur
yang lebih tepat untuk kita ikuti yang mana? Lihat yang paling dominan, yang paling banyak kaum muslimin di situ ikut siapa. Karena tidak ada pemerintah yang jadi acuan, tapi pemerintah memberikan kelonggaran bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan. Maka siapa yang ikut dan paling banyak pengikutnya, silakan nanti diikuti. Wallahu a'lam. Baik, bisa telepon. Kalau boleh, Ustaz, mohon maaf, Ustaz, mau menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Rashid tadi. Memang kalau dilihat dari masjid-masjid yang besar di UK, itu biasanya referralnya ke Saudi, Ustaz, untuk waktu dan tanggalan. Nah, ini kan kalau dengan memakai kaidah yang tadi barusan Ustaz bilang, berpuasalah di mana kalau orang kebanyakan berpuasa dan berhari raya juga yang sama. Kalau negara-negara yang waktunya itu memang setelah waktu Saudi, apakah boleh istilahnya menggampangkan dengan merefer ke waktu Saudi? Jadi kalau Saudi sudah menetapkan, ya udah kita ikut Lebaran gitu, atau kita ikut puasa. Karena waktunya memang setelah kan di UK gitu misalnya kan kita waktunya setelah waktu Saudi gitu, bukan kayak Indonesia kan lebih dulu baru Saudi baru UK gitu. Boleh nggak gitu untuk negara-negara misalnya kita menetap di negara-negara yang waktunya itu setelah waktu Saudi, untuk menggampangkan, oh kalau Saudi itu sudah, kita ikut. Iya, jadi mengenai keputusan kepala lajnah ya, atau Islamic Center yang ada di tempat, dia bisa beristihad untuk menentukan mana yang mau dipilih. Karena kan ada banyak pilihan ya, misalnya mau ngikuti Saudi atau mau ngikuti negara Mesir atau negara mana, itu sifatnya hanya pilihan. Tapi kalau sudah jadi keputusan ikut Saudi ya, maka masyarakat di bawahnya ya ikut sebagaimana keputusan itu. Wallahu a'lam. Dan tidak ada masalah ketika mereka mengikuti ormas tertentu atau mengikuti negara terdekatnya. Ya, maksud saya adalah Islamic Center itu mengikuti negara terdekatnya. Nah, karena kebanyakan juga dikaitkan dengan misalnya pelaksanaannya itu merujuk pada tanggal yang di Arab Saudi gitu, Ustaz. Jadi maksudnya biasa dikaitkan dengan itu. Kalau kita tanya kenapa harus ikut Saudi atau punya sendiri dan tanggalannya begitu, Ustaz. Tapi jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. insya Allah tidak masalah, karena mungkin orang lebih percaya ya, sebab posisi Saudi kan diikuti oleh banyak kaum muslimin. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan kita terjawab. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi materi yang bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun teman-teman sekalian. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqomah untuk tetap terus belajar dan mengenal apa yang belum kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.